Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul untuk meneruskan pengajian pada malam bahagia ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah dan azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita dan memberikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan dapat kita mengamalkannya dan menyampaikannya, dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab dakwah utama pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan ujian orang yang beriman dengan bermacam-macam musibah. Ini berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Jadi ayat ini diulang oleh Imam Al-Haddad bagi dia menerangkan tentang orang yang beriman juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal saleh juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan maksudnya kita melaksanakan ketaatan dan kita meninggalkan daripada maksiat dan sebagainya, kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga akan, manusia-manusia beriman juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 138. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh akan bercita-cita golongan orang-orang yang sihat di hari kiamat kalau dahulu badan-badan mereka digunting-gunting dengan guntingan disebabkan apa yang mereka lihat dari besarnya balasan orang-orang yang ditimpa bala bencana di dunia. Nah, hadis ini menerangkan pada hari kiamat nanti ada sebahagian manusia yang diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Mereka bercita-cita yakni untuk digolongkan yang bersama golongan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Seperti apa? Badan mereka yakni dipotong. Badan mereka ini dipotong ataupun mereka ini dibunuh dan sebagainya. Apa sebabnya? Sebab ini mereka melihat kebesaran pahala yang Allah memberikan kepada mereka-mereka yang bersabar dengan bala. Yang ini lebih besar, yang ini dia punya ujian, lebih besar dia punya pahala. Maka Nabi SAW ini dia mengatakan la yatamannayanna ahlul afiyati yaumal qiyamah an law quridat ajsaduhum bil maqarid lamma yarawna min thawabi ahlil bala. Sebab ini mereka melihat ujian ataupun pahala yang besar yang Allah memberikan kepada mereka yang diuji dengan bala oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Boleh faham insya-Allah ya? Yang ini maksudnya mereka lihat manusia-manusia yang dibunuh, manusia-manusia yang digunting ini badannya dan sebagainya. Pada hari kiamat Allah memberikan mereka ganjaran, sebab mereka semua dilakukan itu disebabkan keimanan mereka. Disebabkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mati syahid ataupun mereka mati dalam keadaan yang sedemikian. Jadi orang yang afiat pada hari kiamat, mereka bercita-cita supaya jadi seperti itu. Apa sebabnya? Sebab pahalanya sangat besar. Nah, Sabda beliau alaihi salatu wasallam lagi, apa yang ditimpa seorang mukmin dari kesusahan dan kesakitan. Nah, sekali lagi kita lihat hadis yang membicarakan tentang apa saja kesusahan, apa saja kesakitan yang menimpa seorang mukmin, dia akan mendapatkan ganjaran. Ini adalah apa yang Al-Imam Al-Haddad nak menyampaikan. Apa saja ini kesusahan, apa saja masalah, apa saja bala dan sebagainya,
yang ditimpa kepada seorang mukmin, dia akan mendapatkan ganjarannya. Tapi syaratnya mesti ada kesabaran dan meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo. Apa yang ditimpa seorang mukmin dari kesusahan dan kesakitan, kesulitan dan kesedihan, dan segala penyiksaan, sehinggakan diri yang menyucuk sekalipun, melainkan Allah akan menebus dengan sebabnya semua kesalahannya. Dalam hadis ini juga merupakan hadis ini yang penting dalam bab ini, menerangkan kepada kita apa saja yang kesusahan, apa saja kesulitan yang kita menghadapi pada tiap-tiap hari. Dan ini hakikat kehidupan kita hari ini. Kita semua yang menghadapi masalah, kadang-kadang kita menghadapi kesedihan, kadang-kadang kita menghadapi kesusahan, kadang-kadang kita menghadapi kekurangan dan sebagainya. Jadi apabila kita ingat kepada Allah dan kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala kesusahan dan kesulitan Allah akan memberikan ganjaran. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang ini kepada apa yang kita mengalami. Maka ini daripada perkara yang penting untuk kita memahaminya, supaya kita tidak kecewa daripada rahmat Allah. Sebab kalau ada orang Islam tak faham ini perkara ini, ia boleh membawa kepada kekecewaan daripada rahmat Allah. Jadi satu orang kalau sentiasa diuji misalnya dengan musibah dan sebagainya, dan dia tidak memahami hakikatnya, maka ini adalah perkara yang bahaya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa saja yang kesusahan, Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, bersabda beliau lagi, besarnya sesuatu balasan dengan sebab besarnya bala yang menimpa. Balasan yang dimaksudkan di sini adalah pahala dan juga nikmat. Yakni besarnya pahala dan besarnya nikmat Allah kepada seorang mukmin dengan besarnya ujian. Dengan besarnya ujian. Yakni maksudnya dengan besarnya kesusahan ataupun dengan besarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih besar yakni pahalanya. Jadi satu orang kalau hidup susah misalnya, tetapi dia bersabar, maka kesusahannya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni sebab dia menghadapi kesusahan dan dia bersabar dan dia meletakkan harapan ini untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang bersabar apabila ditimpa bala. Ini sentiasa kita mengatakan, doanya adalah kita berdoa Allah memberikan kesabaran apabila ditimpa bala. Nabi SAW melarang kita berdoa meminta kesabaran. Jadi bila kita berdoa kesabaran, kita mesti meletakkan syarat. Kita mengatakan, ya Allah berikanlah kami kesabaran apabila ditimpa ujian. Jangan kita berdoa ya Allah berikanlah kami kesabaran, full stop. Ini kita tidak digalakkan doa yang sedemikian, seolah-olah kita meminta bala. Maka kita tidak meminta bala, tetapi kita meminta kalau sekiranya bala itu turun, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesabaran untuk menghadapi perkara tersebut. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini untuk apa?